Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas B Prodi Teknik Sipil angkatan 2023. Perkenalkan nama saya Isna Indrisnasari dengan NIM A01235052. Perkenalkan saya Sadida Sari Fadila dengan NIM A01233036. Perkenalkan nama saya Prasetyo Sudarto dengan NIM A01233043. Perkenalkan nama saya Maura Rata Finali Karayu dengan NIM A01235054. Kami akan mempresentasikan hasil survei baja di Fortuna Steel, Boyolali. Selamat menyaksikan. Dadah! Kali ini kita akan membahas hasil survei profil baja ringan, dan baja tulangan di Fortuna Steel Boyolali. Pembahasan kita kali ini yang pertama adalah definisi baja, yang kedua perbedaan profil baja ringan dan baja tulangan, yang ketiga profil baja, yang keempat baja ringan, yang kelima baja tulangan, dan yang keenam terakhir dokumentasi. Apa itu baja? Jadi baja adalah logam paduan yang terdiri dari unsur utama besi dan karbon, di mana kandungan karbon biasanya berkisar antara 0,2% hingga 2,1% dari berat total. Lalu baja juga memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan besi murni, terutama dalam hal kekuatan, ketahanan, dan keuletan. Proses pembuatan baja dimulai dengan ekstraksi biji besi dari alam yang biasanya terdapat dalam bentuk oksida seperti hematit atau magnetit. Setelah itu, biji tersebut melalui proses peleburan di mana oksigen dihilangkan untuk menghasilkan besi mentah. Selanjutnya, besi mentah tersebut diproses lebih lanjut dengan menambahkan karbon dan elemen lainnya untuk membentuk berbagai jenis baja sesuai kebutuhan aplikasi industri. Dan baja juga merupakan material yang sangat penting dalam berbagai bidang industri seperti konstruksi bangunan, otomotif, mesin, dan alat-alat rumah tangga. Kekuatan ketahanan korosi menjadikannya pilihan utama untuk struktur-struktur yang memerlukan daya tahan tinggi terhadap beban dan kondisi lingkungan yang keras. Profil baja ringan, dan baja tulangan. Profil baja adalah bentuk atau ukuran tertentu dari baja yang digunakan dalam konstruksi, yang biasanya merujuk pada bentuk atau desain tertentu dari baja yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan atau struktural tertentu. Biasanya profil baja dibuat dengan cara pemotongan dan pembentukan baja menjadi bentuk-bentuk tertentu seperti I-beam, H-beam, dan C-channel. Lalu, karakteristik profil baja memiliki kekuatan tinggi dan daya dukung yang baik, dan biasanya digunakan dalam struktural bangunan seperti rangka atap, kolom, dan balok. Lalu ada baja ringan, yang menawarkan solusi konstruksi yang efisien dan bobot lebih ringan tetapi tetap kuat. Baja ringan juga memiliki karakteristik lebih mudah diangkut dan dipasang karena bobotnya yang ringan, memiliki ketahanan terhadap korosi jika dilapisi dengan bahan pelindung. Lalu baja ringan biasanya terbentuk dalam lembaran atau profil yang tipis. Dan yang terakhir adalah baja tulangan yang berfungsi sebagai penguat beton untuk meningkatkan kekuatan tarik struktur bangunan. Baja tulangan juga memiliki karakteristik tersedia dalam berbagai ukuran diameter dan dikenal karena kemampuannya menahan tarik, membantu mencegah retak pada beton saat mengalami beban. Profil baja dengan jenis WF, UNP, siku, CNP, hollow, dan pipa. Nah, pengertian profil baja. Jadi profil baja adalah material konstruksi yang terbuat dari baja yang dibentuk dengan cara digulung, ditarik, atau ditekan. Profil baja juga memiliki banyak kegunaan, diantaranya memperkuat beton atau struktur bangunan, dan meningkatkan kekuatan proyek. Profil baja juga dibuat dengan cara memanaskan bilet baja, lalu melewatkannya melalui serangkaian penggilingan. Roll-roll penggilingan tersebut akan membentuk baja menjadi profil yang diinginkan. Jenis profil baja. WF atau wide flank adalah jenis profil baja yang memiliki flange lebar dan digunakan secara luas dalam konstruksi. Bentuknya menyerupai huruf H dan dikenal karena kekuatan dan stabilitasnya yang tinggi. Profil ini sering digunakan sebagai bala utama dalam gedung bertingkat, jembatan,
dan struktur lainnya yang memerlukan dukungan berat. Kelebihan dari profil WF adalah kemampuannya untuk menahan beban tekan dan tarik dengan efisien. Berikut ukuran harga dari baja WF dengan ukuran 12 meter. Tabel bisa dilihat di bawah. Jenis profil baja CNP atau C-channel. Profil CNP atau C-channel memiliki bentuk menyerupai huruf C. Profil ini biasanya digunakan dalam aplikasi struktural di mana kekuatan dan bobot menjadi pertimbangan penting. CNP sering digunakan sebagai rangka atap, dinding, atau elemen pendukung lainnya. Meskipun tidak sekuat WF, dalam hal beban berat, CNP lebih ringan dan lebih mudah dipasang. Berikut ukuran dan harga baja CNP bisa dilihat dari tabel di bawah. Jenis profil baja, siku atau angle, adalah batang baja berbentuk sudut yang memiliki dua sisi tegak lurus satu sama lain. Profil ini sering digunakan untuk memperkuat struktur atau sebagai elemen sambungan antara dua bagian lainnya. Siku dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti rangka bangunan, pagar, dan kerangka mesin. Kelebihan dari profil siku adalah fleksibilitas penggunaannya serta kemudahan dalam penjelasan. Berikut ukuran dan harga profil siku. Dapat dilihat dari tabel berikut. Jenis profil baja. Profil hollow. Merujuk pada pipa baja berongga yang dapat berbentuk persegi atau bulat. Jenis profil ini banyak digunakan dalam konstruksi rangka bangunan ringan, pagar, dan perabotan industri karena bobotnya yang ringan namun tetap kuat. Hollow juga memiliki keunggulan dalam hal estetika karena permukaannya yang halus dan dapat dicat sesuai kebutuhan. Untuk ukuran dan harga baja hollow dapat dilihat di tabel berikut. Jenis profil baja UNP, U-channel profile. UNP atau U-channel profile mirip dengan CNP tetapi memiliki bentuk huruf U. Profil ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan tambahan pada sisi-sisi struktur. UNP dapat digunakan sebagai elemen pendukung dalam konstruksi bangunan dan juga sering dipakai dalam pembuatan rak atau struktur penyimpanan. Berikut ukuran dan harga baja UNP. Jenis profil baja, pipa. Pipa baja adalah profil silindiris yang biasanya digunakan untuk sistem perpipaan struktur pendukung seperti tiang dan kolom pada bangunan. Pipa baja memiliki ketahanan terhadap tekanan internal maupun eksternal yang seringkali dilapisi dengan bahan anti korosi untuk meningkatkan daya tahannya terhadap lingkungan. Untuk ukuran dan harga baja pipa bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya ada baja ringan CNPU. Pengertian dari baja ringan CNP atau channel ini sendiri adalah jenis profil baja yang berbentuk huruf C yang sering digunakan dalam konstruksi. Profil ini terbuat dari baja berkualitas tinggi dan memiliki dua sisi paralel dengan satu sisi yang terbuka. Ini memberikan kekuatan dan stabilitas. Baja ringan memiliki berbagai fungsi, yang diantaranya dapat digunakan sebagai rangka atap. Ini digunakan untuk menopang beban atap pada bangunan. Selanjutnya dapat digunakan sebagai struktur vertikal yang berfungsi sebagai tiang dalam berbagai aplikasi konstruksi. Dan yang terakhir, dapat digunakan atau cocok untuk pembuatan pagar dan penutup dinding cladding. Selain itu, baja ringan juga memiliki keunggulan. Yang pertama, dari segi kekuatan. Baja ringan mampu menahan beban berat dan menjadikannya ideal untuk struktur yang memerlukan stabilitas tinggi. Selain itu, baja ringan juga tersedia dalam berbagai ukuran dan ketebalan. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Untuk harga dan ukuran dari baja ringan yang lebih detail dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Untuk yang terakhir ada baja tulangan. Diameter 8 sampai dengan 22. Pengertian baja tulangan. Baja tulangan atau besi beton adalah material konstruksi yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan struktur beton. Terbuat dari baja.
Baja tulangan berfungsi untuk menahan gaya tarik yang tidak dapat ditahan oleh beton yang kuat dalam kompresi tetapi lemah dalam tegangan. Fungsi dari baja tulangan yaitu meningkatkan kekuatan tarik. Ini menyediakan dukungan untuk struktur agar dapat menahan beban berat. Yang kedua, mencegah retak, yaitu mengurangi resiko retakan pada beton akibat perubahan suhu atau beban. Yang ketiga, ada tahan terhadap gempa, yaitu memperkuat bangunan agar lebih tahan terhadap guncangan gempa. Dan yang terakhir, desain yang fleksibel. Ini memungkinkan arsitek dalam merancang struktur yang lebih besar dan kompleks. Baja tulangan juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, besi beton polos. Ini digunakan untuk struktur ringan. Yang kedua, besi beton ulir. Ini memiliki permukaan bergelombang, ideal untuk kekuatan tarik tinggi. Dan yang ketiga, besi beton sengkang atau dikenal dengan permukaan bergelombang lebih dalam, digunakan dalam proyek besar. Untuk harga dan ukuran dari baja tulangan yang lebih detail dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Berikut ada beberapa dokumentasi yang dapat dilihat. Ini kami ambil saat kami melakukan survei di Fortuna Steel Quiring Boyolali.